Kupikir ku mampu hidup tanpamu. Kupikir ku kuat jauh darimu. Tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu engkau dalam hidupku. Kupikir dosaku buat kau menjauh. Kupikir tak layak menghampirimu. Tapi kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali ke pelukanmu. Kau tabur uangku, kau terimaku. Bapa, kau hamburkan kasih-Mu untukku. Tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu jadikanku baru. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Aku lebih baik, hidupku lebih benar. Kupikir ku layak dikasihi-Mu. Tapi ku salah, ku tak sempurna. Anugerah-Mu yang layakkanku. Kau tahu uangku, kau terimaku. Bapa, kau hamburkan kasih-Mu untukku. Tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu jadikanku baru. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Kupikir ku mampu hidup tanpamu. Ku
Kupikir ku kuat jauh darimu, tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu engkau dalam hidupku. Kupikir dosaku buat kau menjauh. Kupikir tak layak menghampirimu, tapi kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali ke pelukanmu. Kau tabur uangku, kau terimaku. Bapa, kau hamburkan kasih-Mu untukku, tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbanan-Mu jadikanku baru. Roh-Mu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Aku lebih baik, hidupku lebih benar. Kupikir ku layak dikasihi-Mu, tapi ku salah, ku tak sempurna. Anugerah-Mu yang layakkanku. Kau tahu uangku, kau terimaku. Bapa, kau hamburkan kasih-Mu untukku, tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbanan-Mu jadikanku baru. Roh-Mu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Roh-Mu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Kupikir ku mampu hidup tanpa-Mu. Kupikir ku kuat jauh darimu, tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu engkau dalam hidupku. Kupikir dosaku buat kau menjauh. Kupikir tak layak menghampirimu, tapi kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini satu kali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menghampiri hadirat-Nya. Satu kali lagi Tuhan memberikan kita waktu untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian, kita menyembah Dia satu hari lagi. Padaku satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini, sebab cintanya lebih nikmat dari anggur. Kamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa menikmati manisnya cinta Tuhan, mari jangan lewatkan kesempatan itu. Kita akan naikkan bait yang kedua. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Kau akan kembali, satu kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi mempelaimu. Cinta
panggilan ibadah kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan ibadah kita, Mazmur mengajak kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, bersuka cita di dalam Dia. Mari kita angkat pujian, kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiganya esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus. Haleluya. 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 Mari kita ulang pujian dari awal. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Bahkan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Tepuk tangan memuji. Maka mari sekalian kita berkumpul dan puji Dia. Kita berseni berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas dunia. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujinya, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja Dia. Yesus Tuhan Raja, Kaulah yang bertahta di atas dunia. Amin. Dia Raja yang bertahta di atas puji-pujian kita. Jemaat silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Hari ini pembacaan diambil dari Lukas 15. Saya akan membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-28. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam program 40 Days of Gospel yang kita jalani, kita sudah masuk dalam bab yang kedua. Kita sudah membaca bagaimana respon si sulung ketika sang bapa mendapati anak bungsunya kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merefleksikan hidup kita, seringkali kita pun sama seperti anak sulung. Kita nggak rela ada orang yang diampuni Tuhan. Kita nggak rela pengampunan itu buat orang lain. Kita pikir itu cuma buat kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari akui semua dosa kita saat ini di hadapan Dia. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Kalau ada hati yang jahat, yang iri, yang cemburu, karena pengampunan yang Tuhan bagikan juga bagi orang lain. Mari mengakui itu dan kita akan menaikkan pujian. Sebenarnya aku tak layak. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Bapak Ibu, saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ayat yang kedua. Kini ku datang padamu Tuhan, aku tidak berdaya. Adakah di antara kita didapati bahwa kita adalah orang-orang yang sadar betul bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak? Marilah kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya.
Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan, menyadari bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak layak dan pantas untuk dihukum. Tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Allah yang melampaui daripada dosa-dosa kami, Engkau mau turun ke dalam dunia ini menghapus setiap dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami seringkali tidak menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Roma 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Kita mau pujikan, kini ku milik Yesus. Kita mau bersyukur akan hal itu. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, yang berkuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan punya kesempatan untuk diberkati. Kita akan berkonsentrasi penuh. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian theme song 40 Days of Gospel kita. Allah yang Maha Pemurah. Hidup tanpa
kita menundukkan kepala kita dan hati kita, kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kepadamu Tuhan saat ini kami datang. Kami ingin menyembah Engkau. Kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas dunia ini dengan segala keadaan dan situasinya. Dan Engkau juga memegang kendali atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian kepadamu tanpa henti. Karena Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Dan biarlah Tuhan kami juga ingin diberikan kehausan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya kasih-Mu terus boleh melingkupi kami, menyapa jiwa kami. Dan kami boleh terus kembali merenungkan kasih Tuhan bagi semua kami. Dan biarlah kami boleh meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya diberikan sebuah tema tentang 2 anak yang hilang. Karena saya undang kita membaca satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah sempat dibacakan sebagian. Ya, dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 saya akan bacakan dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Mungkin saudara pernah dengar bagian ini dikhotbahkan ya berulang kali, dan mungkin saudara sudah hafal apa yang terjadi di dalam bagian ini. Tetapi saya mengundang kita kembali merenungkannya, khususnya di dalam konteks 40 Days of Gospel. Dan mari kita merefleksikan apakah kita sudah melakukan bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita. Nah, saudara, apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Nah, saudara, sebelum menjawabnya, mari kita melihat konteksnya terlebih dahulu. Kepada siapa sebetulnya Yesus menceritakan perumpamaan ini? Saudara bisa baca itu di awal dari pasal 15. Saudara, jadi settingnya adalah seperti ini. Yesus sedang mengajar banyak orang. Di situ ada orang Farisi, ada para ahli Taurat, tetapi ada juga orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang
pandang remeh, yang orang-orang tidak mau bergaul dengan mereka. Dan saudara, kemudian Yesus bukan cuma mengajar orang-orang kaum terpinggir ini, tapi dia juga duduk makan bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, kalau duduk makan bersama artinya ada sebuah penerimaan, ada sebuah persekutuan. Nah, saudara, berarti Yesus itu menerima orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Nah maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengkritik, mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan Yesus ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, terhadap kritik seperti inilah Tuhan Yesus kemudian menceritakan 3 buah perumpamaan. Yang pertama itu tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga yang kita baca tadi terakhir tentang anak yang hilang. Maka saudara, salah satu pengajaran penting dari perumpamaan ini adalah menyoroti respon sang bapa terhadap si anak bungsu yang terhilang. Nah tentu dalam bagian ini sang anak bungsu ini mewakili orang-orang berdosa dan sampah masyarakat. Nah, saudara, mari kita melihat lebih cermat seperti apakah anak bungsu yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Kalau boleh saya mengambil satu panggilan, ya satu apa yang kita katakan, saudara, saya akan sebut dia sebagai anak yang sangat kurang ajar, sebuah label, ya. Anak yang sangat kurang ajar. Saudara, di awal cerita sang anak itu meminta harta bagiannya, yaitu harta warisan. Padahal ayahnya ini belum meninggal. Saudara, bukankah ini sebuah permintaan yang sangat kurang ajar? Permintaan seperti ini menunjukkan bahwa si anak sama sekali tidak punya rasa hormat, tidak punya kasih kepada papanya. Seakan dia berkata bahwa dia tidak mau lagi tinggal bersama dengan ayahnya. Dia berani minta harta papanya, itu yang paling penting buat dia. Ya, meskipun permintaan itu beresiko dia tidak dianggap lagi sebagai bagian keluarga. Tapi si anak bungsu tidak peduli. Dia hanya ingin menguasai harta papanya. Dia merasa bahwa dunia luar itu lebih indah. Rumput tetangga jauh lebih hijau dan lebih menantang daripada tinggal di sini dengan ayahnya. Maka setelah ia mendapatkan harta bagiannya, kita tahu ceritanya dia langsung jual dan dia pergi ke tempat sebuah negeri yang jauh. Lalu dikatakan di sana dia memboroskan hartanya dan hidup berfoya-foya. Kita bisa bayangkan bahwa si anak bungsu merasa lepas dari papahnya. Nah, sekarang saatnya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan dengan harta yang dimiliki, dia merenggut semua kenikmatan dunia yang bisa ditawarkan. Tetapi entah dia lupa atau dia tidak mau tahu, harta itu bisa habis. Dan celakanya timbul juga bencana kelaparan. Sehingga ketika dia tidak punya uang lagi dan bencana kelaparan tiba, dia betul-betul sengsara dan melarat. Dari kehidupan yang punya segalanya, hidup berkecukupan, sampai kemudian si anak bungsu ini terperosok sangat dalam. Sampai makan pun dia kesulitan. Seperti zaman pandemi sekarang ini, saudara, dia tidak bisa cari kerja, sangat sulit. Sampai kemudian dia bersedia menjadi penjaga babi. Yang saat itu adalah pekerjaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Karena babi dianggap binatang haram. Tapi mau bagaimana lagi? Dia ambil juga, tidak ada jalan lain. Dan saking laparnya ia sampai makanan babi pun dia ingin santap. Tapi dikatakan tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Disitulah dia seakan terpentok sampai titik paling rendah. Sampai babi pun hidup lebih makmur daripada dirinya. Seakan-akan lebih sejahtera jadi babi, hewan yang hina itu, daripada jadi dirinya. Saudara bisa bayangkan hidup seperti apa? Hidupan seperti itu. Tapi justru di titik terendah inilah dia tersadar akan keadaannya. Dari ayat 17 kita baca.
Dia baru sadar betapa indahnya hidup bersama ayahnya di rumahnya yang dulu. Bahkan jadi orang upahan papanya saja jauh lebih sejahtera daripada keadaannya yang sekarang yang sudah hampir mati kelaparan. Maka muncullah sebuah tekad di dalam dirinya. Aku akan pulang, aku akan kembali ke rumah Bapakku, dan aku akan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak. Jadikanlah aku seorang upahan Bapa. Anak yang tadinya kurang ajar ini tersadar betapa bodohnya, betapa jahatnya tindakannya kepada papanya. Maka dia hanya minta menjadi orang upahan. Yang pada saat itu, saudara, orang upahan itu adalah status sosial terendah dalam masyarakat. Lebih rendah daripada budak. Karena seorang budak, saudara, dia tetap dianggap seperti anggota keluarga, dia diurus oleh sebuah keluarga. Tetapi orang upahan hanya dipanggil sekali-kali, hanya dikasih uang sekali-kali. Dia berharap papanya menerima dan memperkerjakan dia. Maka saudara, pulanglah dia kembali ke negaranya, ke negerinya, ke rumah asalnya. Bisa dibayangkan saudara betapa deg-degannya dia menantikan apa yang menjadi respon papanya. Tetapi ternyata saudara, papanya sudah lama menunggu sang anak itu pulang. Sehingga ketika papanya melihat dari jauh, anaknya yang mungkin compang-camping pakaiannya itu, dan mungkin tidak punya alas kaki untuk datang. Saudara, dia segera mengenalinya, dan dia langsung lari untuk mendapatkannya. Lalu sang ayah mendekat dan mencium anak itu. Ketika di dalam keterkejutannya anak itu berusaha mengucapkan apa yang mungkin sudah dia latih berulang kali dalam pikirannya. Aku sudah berdosa dan tidak layak lagi disebut sebagai anak. Papanya seakan tidak menghiraukannya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya memakaikan jubah, pakaikan cincin, dan kenakan sepatu kepada sang anak. Semua ini melambangkan bahwa sang anak diterima kembali dalam keluarganya. Status dia dipulihkan. Rekonsiliasi itu kemudian terjadi. Lalu papanya menyuruh menyembelih anak lembu tambun untuk dimasak dan dimakan bersama. Setelah masakan lembu tambun itu makanan paling istimewa, dengan sangat mewah dan pasti sangat banyak. Sehingga sangat mungkin dia mengundang banyak orang ke pesta tersebut. Saudara, ini menggambarkan ungkapan luapan sukacita dari sang papa. Ayat ke-24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapati kembali. Anak itu sudah pergi menghilang dan memutuskan hubungan dengan keluarga seperti sudah dianggap mati. Tetapi dia hidup kembali dan dia didapatkan kembali. Saudara, kalau ceritanya selesai sampai di sini, maka ini happy ending. Sangat menyentuh perasaan, begitu mengharukan. Tetapi ternyata tidak. Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan. Si anak sulung yang tadinya hanya menjadi figuran di awal cerita, kemudian dia muncul sesudah sang anak bungsu kembali. Dan ketika dia mengetahui bahwa papanya mengadakan pesta besar-besaran untuk adiknya yang pulang itu, sebagaimana reaksi sang kakak? Dia marah besar dan dia menolak untuk masuk ikut pesta. Penolakan ini merupakan sebuah protes bahwa seakan-akan dia tidak mau menjadi bagian dari keluarga itu. Seharusnya dia mewakili keluarga, menyambut para hadirin, menyambut para tamu. Tapi dia marah dan dia tidak mau masuk. Sampai papanya kemudian harus keluar rumah
dan berdamai dengan kakaknya ini, sang kakak ini. Bicara dengan sang anak sulung. Dan saudara, apa yang anak sulung ini katakan? Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, banyak penafsir melihat bahasa ini seperti bahasa budak. Saya melayani dan saya mentaati semua yang kamu perintahkan. Jadi saudara, si anak sulung merasa menjadi budak melayani papanya. Selama ini sang anak melayani Bapak dengan mental hamba. Tidak ada suasana kasih. Dan dia berpikir mungkin selama ini sudah jadi budak, tapi belum pernah Bapak berikan bahkan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapak datang, jadi dia tidak mengatakan adikku datang, anak Bapak datang, engkau sudah memotong anak lembu tambun bagi dia, padahal dia memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan para pelacur. Sudah kita bisa rasakan ada amarah, ada perasaan tidak fair. Saudara, anak kambing pada zaman itu adalah makanan biasa dibandingkan dengan anak lembu tambun. Seperti makan di warung pinggir jalan dengan di restoran yang paling mewah. Ada ketidakfairan di sini. Maka apa yang menjadi respon sang ayah? Saya bayangkan dengan penuh kasih, ayah itu berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya adalah milikmu." Sang ayah menyayangkan mental si anak sulung. Dia adalah anak, bukan seorang budak. Dan sang ayah selalu mengasihi anaknya. Sekarang si anak bungsu itu kembali. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Saudara, apa yang sebetulnya ingin Tuhan Yesus sampaikan lewat perumpamaan ini? Saudara, kita mesti terus mengingat, dicamkan bahwa ciri-ciri sebuah perumpamaan itu adalah mesti ada satu adegan biasanya yang membuat pendengar terkejut. Saudara, kalau ceritanya biasa, nggak ada yang aneh, tidak ada yang membuat terkejut, ya nggak ada artinya. Nah, saudara, apakah bisa menemukan yang mana bagian yang mengejutkan bagi pendengar masa itu? Sebagian itu adalah saat sang ayah berlari menyongsong kepulangan si anak bungsu. Mengapa begitu? Apa yang harusnya normal pada masa itu? Saudara, bayangkan, ini anak adalah anak yang sangat kurang ajar. Sudah kurang ajar, nggak tahu diri juga. Masa sudah minta harta warisan sebelum papanya mati, sudah boroskan semua hartanya, masih berani-beraninya pulang minta kerja sama ayahnya. Ini anak sungguh keterlaluan, nggak tahu diri. Urat malunya mungkin sudah putus. Maka pendengar itu mengira bahwa sang ayah sudah dipermalukan dan dia bisa menunjukkan otoritasnya saat itu. Dia bisa usir anaknya dengan kata-kata yang paling hina, atau dia bisa suruh hamba-hambanya untuk pukuli, gebukin anaknya. Tetapi betapa terkejutnya para pendengar ketika sang bapa justru berlari menyambut anaknya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh para ayah pada masa itu. Yang lari adalah bujang, pesuruh yang disuruh. Yang lari adalah anak, tapi bukan sang ayah. Tapi dia berlari, dia memeluk, mencium anaknya dengan penuh sukacita. Dia ampuni sang anak dan dia pulihkan statusnya. Bagi para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa yang mendengar hal itu, kisah ini pasti mengharukan. Tuhan Yesus ingin mengajar bahwa jikalau mereka datang dengan rendah hati, Tuhan akan terima mereka dengan tangan terbuka. Lalu saudara, bagaimana dengan kisah lanjutan sang anak sulung? Ternyata sang kakak pun adalah anak yang terhilang.
Selama ini dia secara fisik hidup dekat dengan papanya, tinggal dalam satu atap, tetapi dia berlaku seperti hamba. Mentalnya adalah mental budak. Ketika sang adik kembali, respon sang kakak adalah marah besar. Respon ini sebetulnya mewakili orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang marah dengan penerimaan Yesus terhadap orang-orang berdosa. Seperti sang kakak yang sudah berusaha melayani dan taat kepada papanya, demikian juga orang-orang Farisi merasa hidup lebih benar dan hidup lebih baik daripada orang-orang berdosa itu. Orang-orang seperti ini hanya melihat Tuhan sebagai sosok yang penuh dengan tuntutan, yang hanya menerima orang-orang yang sempurna, sehingga mereka berjuang keras, berusaha sekuat tenaga untuk hidup benar dan taat kepada perintah Tuhan. Dan perbuatan baik dilakukan demi mendapat perkenanan Allah. Padahal tidak ada usaha kebaikan manusia yang bisa sampai kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana penebusan, mati di atas kayu salib, menggantikan orang-orang percaya. Hanya melalui Kristus, orang-orang percaya diperkenan oleh Tuhan. Itulah berita Injil. Maka saudara, apa yang kita bisa pelajari, yang bisa kita refleksikan dari kisah perumpamaan ini? Saudara, saya akan mengupasnya dari tiga sisi, tiga karakter. Yang pertama, saudara, adalah dari sisi anak bungsu. Jikalau ada di antara kita saat ini, hidup memberontak kepada Tuhan, percaya bahwa ada kebahagiaan di luar Tuhan, melakukan semua yang kita mau sebebas-bebasnya, dan kemudian saat ini tersadar bahwa semuanya itu sia-sia, Tuhan mengundang engkau dan saya untuk datang kepadanya sekarang juga. Dosa itu selalu membawa nikmat hanya di permulaan, hanya di permukaan. Dosa itu awalnya menjanjikan, sangat menarik, memikat hati, dan membawa kita melihat Tuhan itu hanya sebagai penghalang, sosok yang tidak suka kita hidup senang. Tetapi ketika kita bermain-main dengan dosa, semakin lama kita terperosok semakin dalam, kita baru sadar bahwa kitalah yang dipermainkan oleh dosa. Lama-lama bergelut dengan dosa, dosa itu tidak lagi menjadi nikmat. Dosa itu membuat kita hancur, merasa diri jijik dan kotor. Rasa bersalah itu semakin menggunung, dan tidak ada kepuasan sedikit pun di dalamnya. Dosa membuat kita pikir kita bisa lepas dari dia kapan saja. Tapi sebetulnya kuasa itu semakin kuat mencengkram kita. Dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau terima sampah seperti kita ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita mengakui segala dosa kita dan datang kepadanya dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, Tuhan tidak akan pandang hina. Dia akan terima engkau dan saya. Pulanglah kepada Tuhan. Pulanglah ke rumah. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sang anak sulung? Saudara, apakah kita hidup jadi orang Kristen, tapi mental kita sebetulnya masih mental hamba? Kita pernah mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita punya pengalaman rohani itu. Kita lalu dibaptis, masuk menjadi anggota gereja. Tetapi kita kemudian menghidupi iman kita bukan dengan mental sebagai anak Tuhan. Kita berjuang mentaati firman, kita rajin ke gereja, kita kasih persembahan layaknya seperti seorang pekerja upahan.
berusaha untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan, berusaha untuk membuat Tuhan puas dan senang. Saudara, mental hamba itu adalah mental yang hidup penuh dengan ketakutan. Apakah saya cukup baik untuk diterima? Apakah Tuhan akan menghukum saya kalau saya tidak melakukan ini dan itu? Padahal saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan ternyata mungkin kita mendapati semua yang kita lakukan, kita tidak menikmati relasi dengan Tuhan. Sudah tahu dari mana? Bagaimana mengecek apakah saya punya mental hamba, budak atau tidak? Sudah ceklah motivasi diri kita. Apakah waktu kita bersaat teduh, berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, sebetulnya untuk menutupi rasa bersalah? Kalau saya nggak berdoa hari ini, saya nggak baca Alkitab, saya takut. Saya usaha macet. Tuhan hukum saya, mungkin kecelakaan. Semua aktivitas rohani kita digerakkan oleh ketakutan. Berdoa itu sebetulnya menjadi kewajiban yang membosankan. Tidak ada kegairahan di dalamnya, dilakukan hanya untuk checklist. Hanya demi merasa tidak berdosa. Tapi tidak ada kenikmatan relasi yang indah di dalam semuanya itu. Setelah itu tanda bahaya. Apakah kita melakukan pelayanan ini dan itu, tetapi ada hitungannya, ada pamrih. Nanti ketika Tuhan izinkan kita mengalami musibah, kita mulai komplain. Kok begini? Padahal saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin pelayanan. Kok orang itu yang enggak lebih rohani dari saya, dia lebih diberkati? Kok bisa begitu? Karena semua aktivitas rohani itu sebetulnya menjadi beban berat buat kita. Oh, saya sudah rajin, saya nggak suka tapi saya rajin. Kok orang itu nggak rajin, dia lebih diberkati. Saya setia mengerjakan ini dan itu. Tapi ingat loh, harus ada upahnya. So, kalau kita masih punya mental budak seperti ini, maukah kita bertobat? Apakah saudara lelah hidup jadi orang Kristen? Dan sudah lama sekali tidak menikmati relasi dengan Tuhan. So, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah terima kita apa adanya. Dia sangat mengasihi kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Kristus. Mari minta Tuhan terus sentuh hati kita. Berikan kasih-Nya kepada kita. Dan menambahkan cintanya buat kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sebagai anak. Bukan lagi demi mendapatkan sesuatu, demi memperoleh penerimaan. Tapi karena kita sudah diterima sebagai anak. Yang ketiga, yang terakhir. Mari belajar dari sang ayah. Maukah kita belajar lebih mengasihi, bukan dengan kasih dunia, tetapi dengan kasih Allah yang tanpa syarat. Sebenarnya kita tahu bahwa kasih Tuhan itu jauh berbeda dari kasih dunia. Cinta dari dunia itu penuh dengan syarat. Cintanya karena. Tapi cinta dari Tuhan itu cintanya meskipun cinta tanpa syarat. Dan Tuhan sudah mencintai kita tanpa syarat. Maka kita pun dipanggil untuk memancarkan kasih Allah kepada orang lain. So, jikalau kita menjadi suami atau istri, mari kasihi pasangan dengan kasih tanpa syarat. Itulah sebabnya saudara ada janji pernikahan. Dalam keadaan apapun, miskin atau kaya, susah atau senang, mungkin bisa tambahkan cantik atau enggak, saudara, aku akan setia. So, kalau cinta itu bersyarat, kalau kamu tidak terus kaya, saya tidak bisa mengasihi kamu. Kalau kamu kurang cantik, kasih saya berkurang.
Saudara, kalau cinta bersyarat seperti itu, siapa yang bisa tahan hidup dalam pernikahan? Saudara, jadi orang tua, marilah kasihi anak-anak tanpa syarat. Berapa banyak jadi orang tua meskipun Kristen menuntut anak harus prestasi. Kalau tidak, papa mama tidak mengasihi kamu. Engkau harus ambil jurusan seperti yang orang tua mau. Engkau harus menikah dengan orang yang orang tua tentukan. Kalau tidak, engkau bukan anak lagi. Saudara, ini namanya kasih bersyarat. Dari kecil diajar, kalau nggak nurut, orang tua nggak sayang sama kamu. Saudara, anak-anak seperti ini akan punya luka yang sangat dalam. Hidup dalam ketakutan, terus mencari penerimaan, terus berusaha membuktikan diri supaya diterima oleh orang tuanya. Sebandingkan dengan reaksi sang ayah. Waktu anak bungsu itu minta harta warisan, saudara yang jadi ayah bisa bayangkan perasaan apa? Yang normal adalah apa? Kamu nggak pantas jadi anak. Saya sungguh malu jadi orang tua. Sejak hari ini kita putus hubungan. Masuk koran. Sejak hari ini anak namanya ini bukan lagi anak saya. Lalu anak siapa, saudara? Tapi ayah dalam perumpamaan ini, dia berikan hartanya, menunjukkan dia mengasihi tanpa syarat. Meskipun engkau melakukan itu, engkau tetap anakku. Nah, saudara, bagaimana dengan sikap kita terhadap saudara seiman? Adakah kasih tanpa syarat? Dalam persekutuan kita bersama, apakah kita masih pakai topeng-topeng yang tebal, penuh dengan judgement, kelemahan, dosa, menjadi sumber gosip? Saudara, mari rendahkan diri. Minta kasih Tuhan memenuhi hati kita lagi. Supaya kita bisa belajar saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara, inilah Injil. Kabar baik tidak hanya berlaku saat pertama kali kita percaya Tuhan Yesus. Tapi seharusnya engkau dan saya hidupi seumur hidup kita. Maukah saudara? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan apa adanya kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang mencintai kami. Cinta yang begitu luas. Dan betapa kerdilnya hati kami memahami cinta Tuhan. Ya Allah, mungkin sebagian dari kami merasa bahwa Engkau adalah sosok yang menghalangi kebahagiaan kami. Kami merasa kehidupan kekristenan seringkali begitu mengikat. Kami ingin keluar dari semuanya itu. Kami ingin menikmati apa yang dunia tawarkan. Dan kami seringkali percaya di luar Tuhan itu jauh lebih baik. Tapi Tuhan, kami sadar bahwa ternyata dosa itu sangat mengerikan. Dan mungkin sebagian kami merasa kami bergaul hidup dalam dosa. Kami begitu merasa diri jijik. Kami sangat kotor. Dan kami bertanya-tanya, apakah Tuhan Engkau masih mengasihi kami? Tuhan, tolonglah kami. Biar kami percaya akan firman Tuhan. Biar kami percaya bahwa Kristus sudah mati buat kami. Dan kalau kami datang kepadamu Tuhan, Engkau terima kami dengan tangan terbuka. Tuhan, sebagian kami yang lain mungkin sudah ada di dalam gereja, menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali masih punya mental seperti seorang budak. Kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami seringkali dikuasai oleh ketakutan akan hukuman Tuhan. Kami mengejar upah. Dan sudah lama sekali kami tidak mengecap relasi yang indah dengan Engkau.
Oh Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh kembali menguasai, memenuhi hati kami. Biarlah Tuhan cinta yang pernah mungkin kami cicipi dulu, Tuhan saat ini Tuhan berikan lagi buat kami. Sehingga sungguh Tuhan kehidupan kami di dalam Tuhan adalah kehidupan seorang anak. Dan kami sungguh rindu ketika kami bisa mendapatkan kasih-Mu. Ajar kami bagaimana bisa saling mengasihi bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain, bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami tahu kami gak sanggup. Kami hanya mencintai sesuatu yang indah. Kami tidak bisa mengasihi sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan, Kau mampukan kami. Karena kami juga buruk. Tapi Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan dan kita bersyukur ada berkat rohani. Hati kita, kehidupan rohani kita di-refresh kembali. Dan saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan beri yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code. Kita akan menaikkan pujian, seharusnya Aku datang. Biar kiranya pujian ini juga menjadi refleksi kita. Bahwa kadang kita datang sama Tuhan dengan sejuta keluhan. Tapi seharusnya kita datang karena kita rindu sama Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk rangkaian ibadah yang boleh kami nikmati, yang kembali mengajak kami untuk merefleksi hidup kami. Kami gak layak Tuhan, kami gak pantas, tapi Tuhan dengan belas kasihan-Mu, Engkau melayakkan kami. Sekiranya kami datang, kami gak mau datang hanya dengan keluhan, dengan permintaan, tapi kami mau datang karena kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau memberkati setiap persembahan yang sudah terkumpul, kiranya boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di gereja ini baik ke dalam maupun keluar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua boleh terus dibangun ya iman kita, pengenalan kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi saat ini, biarlah Injil Yesus Kristus menjadi sungguh kabar baik bagi kita semua, ya saudara dan saya. Terima kasih buat Pak Oki hari ini sudah boleh menjadi berkat ya melalui pemaparan bab yang kedua, saudara, dari 40 Days of Gospel yang kita sedang jalani saat ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan memasuki minggu ini. Kita akan berjalan ke depan minggu yang ketiga ya. Jadi saudara sekalian diingatkan kembali untuk pertemuan kelompok kita yang kita akan adakan dalam minggu ke depan ini ya, dari Matius sampai Filipi, baik itu pemuda You Grow maupun juga remaja teens ya pada hari Minggu. Jadi saudara jangan sampai lewatkan satu kali pun pertemuan kelompok ya. Jadi saudara, program kita akan optimal, kita bisa rasakan manfaatnya kalau kita sama-sama ya bekerja sama menjalaninya ini dengan semangat, dengan sukacita. Dan ada 3 hal ya yang penting. Yang pertama adalah ibadah minggu. Setiap minggu saudara jangan sampai absen sepanjang 40 Days of Gospel ini, karena setiap minggu inilah saudara khotbah disampaikan untuk terus mempertajam saudara ya apa yang sedang kita pelajari, dan juga kebaktian doa atau persekutuan doa Rabu malam. Kemudian yang kedua, saudara, pilar yang kedua adalah pertemuan kelompok. Ya, setiap minggu pertemuan kelompok kita lakukan adalah juga untuk mendalami, saudara, topik yang sedang kita pelajari bersama-sama. Baik itu kita nonton video maupun juga kita diskusi bersama-sama. Ya, jadi jangan sampai lewatkan satu kali pun pertemuan kelompok, karena ada begitu banyak hal yang penting dan berharga untuk menjadi apa? Pembelajaran kita ya. Kemudian jurnal harian. Saudara, setiap hari biarlah kita juga boleh menikmati waktu kita dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam firman dan doa. Ya. Dan saudara, kita menjalankan program ini dengan mengacu kepada buku Allah yang Maha Pemurah ya dari Pendeta Timothy Keller. Jadi saudara jangan lupa, sebelum saudara pertemuan kelompok, saudara juga diharapkan sudah baca dulu babnya ya minggu itu. Jadi minggu ke depan ini saudara jangan lupa baca bab 3 ya sebelum nanti ketemu di kelompok. Dan minggu depan kita akan bahas bab yang ketiga di dalam ibadah minggu. Seperti itu ya. Jadi kemudian ada accountability partner ya. Sorry, tadi sebelumnya saya terlewat. Setelah selesai saudara membaca satu bab, saudara langsung lakukan assessment. Assessment itu singkat saja, tidak lama-lama, tapi assessment itu penting untuk membantu kita bisa merefleksi ke dalam apa yang kita sudah baca dan kemudian mendapatkan poin aplikasinya apa dari bab yang kita sudah baca. Oke, kemudian accountability partner. Jadi saudara, kita tidak menjalankan program ini masing-masing, tapi kita punya teman-teman yang bisa saling mendukung dan menguatkan dan mendoakan. Itulah gunanya saudara accountability partner,
selama setiap minggu saudara bisa lakukan video call, ya, nggak perlu lama-lama, tapi di situ saudara bisa sharing, saudara dapat berkat apa, ada pergumulan apa, dan saudara saling menguatkan dengan saling mendoakan, ya. Kemudian proyek kelompok itu nanti kita akan lakukan bersama-sama setelah selesai program ini. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saudara, minggu depan kita akan membahas bab yang ketiga, pendefinisian ulang dosa. Ya, jangan lewatkan. Minggu depan kita kembali beribadah. Baik, saudara, hari Rabu kita akan membahas juga ya rangkaian dalam memasuki bab yang ketiga ini, ya, oleh Pak Stanley, aku gagal. Ya, baik. Kemudian minggu depan dalam ibadah yang kita lakukan secara live streaming akan dilaksanakan peneguhan pengurus-pengurus subbidang dan komisi. Kalau saudara termasuk yang mewakili komisi atau bidang, saudara datang onsite, ya. Kalau saudara tidak diminta datang onsite, artinya saudara mengikuti peneguhan di rumah saudara masing-masing, sama seperti tahun lalu, memakai pakaian atasan putih, bawah hitam. Saudara, walaupun kita laksanakan secara online, tapi kita tahu Tuhan hadir dimanapun kita berada. Jadi biar kita sebagai pengurus, kita menyadari panggilan itu satu privilege, satu kepercayaan yang istimewa yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Biar kita menerima dan menyambut itu dengan penuh sukacita dan juga dengan dengan rasa bersyukur dan hormat, ya. Jadi diingatkan minggu depan, ya, untuk setiap pengurus kita akan laksanakan peneguhan. Kemudian, saudara, disampaikan kembali untuk seluruh jemaat, saudara yang menyadari saudara punya kemampuan yang baik di dalam bernyanyi dan saudara mau bergabung di dalam pelayanan paduan suara, itu kita buka kembali mulai dari anak-anak sampai dewasa, ya. Saudara bisa menghubungi ketua subbid liturgi musik, ya, Penatua Sudianto, di nomor yang ada di screen, ataupun saudara bisa juga kontak ke staf TU gereja. Ya, demikian. Saya kira itu, ya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan rohani kami bersama-sama di dalam 40 hari kami belajar kembali mengenai Injil, kabar baik, kuasa yang menyelamatkan kami orang berdosa. Pimpin ya Tuhan di dalam kami memasuki minggu yang ketiga, minggu ke depan ini. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama menjalani program ini. Tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan semangat, tambah-tambahkan hasrat untuk kami belajar, diubah, dikoreksi, dan dituntun oleh Injil-Mu. Untuk kami melihat Tuhan, lebih mengenal siapa Tuhan, lebih mengenal juga siapa sesungguhnya diri kami, dan bagaimana kami berelasi dengan Tuhan yang seharusnya. Tuhan bimbing dan tuntun, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan juga dalam tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Setiap jemaat dalam keadaan pandemi ini, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan berikan berkat-berkat. Tuhan berikan pertolongan dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk Indonesia, mohon Tuhan belas kasih-Mu, agar segala upaya dalam menangani, menghadapi pandemi ini, ya Tuhan, boleh membuahkan hasil. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya juga masyarakat boleh bersama-sama dengan pemerintah melakukan gerak langkah yang sama untuk mengatasi pandemi ini. Berkati perekonomian Indonesia, ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa
Jemaat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah ini dengan berharap akan berkat daripada Allah Tritunggal. Terimalah kiranya kasih dan kemurahan yang tidak terbatas dari Bapa Surgawi, keselamatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pencerahan dari Allah Roh Kudus memberkati saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Kupikir ku mampu hidup tanpamu. Kupikir ku kuat jauh darimu. Tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu Engkau dalam hidupku. Kupikir dosaku buat kau menjauh. Kupikir tak layak menghampirimu. Tapi kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali ke pelukanmu. Kau tabur bangku, kau terimaku. Bapa, kau hamburkan kasih-Mu untukku, tebus
bisa, aku tak bisa. Ku perlu Engkau dalam hidupku. Ku pikir dosaku buat Kau menjauh. Ku pikir tak layak menghampirimu, tapi Kau tunggu, setia menunggu. Aku kembali ke pelukanmu. Kau tabur bangku, Kau terimaku. Bapa, Kau hamburkan kasih-Mu untukku, tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu jadikanku baru. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Aku lebih baik, hidupku lebih benar. Ku pikir ku layak dikasihi-Mu, tapi ku salah, ku tak sempurna. Anugerah-Mu yang layakkanku. Kau tabuanku, Kau terimaku. Bapa, Kau hamburkan kasih-Mu untukku, tebus dosaku dengan darah-Mu. Yesus, pengorbananmu jadikanku baru. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Rohmu besertaku, menuntun jalanku. Kau pemilik hidupku, Allah yang Maha Pemurah. Ku pikir ku mampu hidup tanpamu. Ku pikir ku kuat jauh darimu, tapi tak bisa, aku tak bisa. Ku perlu Engkau dalam hidupku. Ku pikir dosaku buat Kau menjauh. Ku pikir tak layak menghampirimu, tapi Kau tunggu, setia menunggu.